Aku tuh sebenarnya nggak terlalu kaget kalau ada berita viral. Yang bikin aku kaget adalah ketika melihat seorang ayah sampai sujud meminta maaf karena ulah anaknya. Jujur di bagian itu aku langsung diam karena pikiranku bukan ke pelakunya dulu. Pikiranku langsung ke orang tuanya. Bayangin ya, ada ayah yang mungkin puluhan tahun hidup sederhana, kerja keras tiap hari, bangun pagi, pulang malam, menahan capek, menahan sakit, menahan keinginan-keinginan kecil dalam hidupnya. Bukan supaya dirinya bahagia, tapi supaya anaknya bisa kuliah, supaya anaknya punya masa depan yang lebih baik, supaya suatu hari dia bisa bilang alhamdulillah perjuanganku gak sia-sia. Tapi yang datang justru kabar bahwa anaknya viral karena terlibat perilaku sesama jenis di lingkungan kampus. Dan maaf ya, menurutku kita juga harus jujur menyebut sesuatu sebagaimana adanya. Kalau menurut ajaran agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, hubungan sesama jenis itu memang tidak dibenarkan. Makanya ketika kasus seperti ini muncul, reaksinya pasti besar. Bukan karena orang senang menghakimi, tapi karena masyarakat menilai ada nilai yang dianggap sedang dilanggar. Yang aku sayangkan, banyak orang hari ini terlalu fokus pada kalimat ini hidupku, ini pilihanku. Padahal tidak ada manusia yang hidup sendirian. Setiap pilihan pasti punya dampak. Dan kadang dampaknya justru menghantam orang yang paling mencintai kita, orang tua. Aku sering bilang, kebebasan tanpa tanggung jawab itu namanya egoisme. Karena kalau semua keputusan hanya diukur dari aku suka dan aku mau, lalu di mana posisi keluarga? Di mana posisi orang tua yang membesarkan kita? Di mana posisi nama baik yang mereka jaga puluhan tahun? Yang bikin aku miris setelah kasus ini viral, yang paling banyak dibicarakan bukan prestasi kuliahnya, bukan perjuangannya masuk kampus, bukan hal-hal baik yang mungkin pernah dia lakukan, tapi satu perbuatan yang akhirnya menutupi semuanya. Begitulah kenyataan hidup. Dan ketika aku melihat ayahnya sampai bersujud, aku membayangkan betapa berat rasa malu, rasa kecewa, dan sedih yang harus beliau telan. Karena tidak ada ayah yang mengumpulkan uang kuliah sedikit demi sedikit untuk melihat anaknya viral karena skandal. Tidak ada ayah yang bekerja sampai pinggangnya sakit untuk melihat anaknya menjadi bahan gunjingan satu negara. Tidak ada ayah yang berdoa setiap malam agar suatu hari bisa meminta maaf atas nama anaknya di depan orang. Yang orang tua inginkan sebenarnya sederhana. Anaknya lulus, punya masa depan, menjadi orang yang membawa kehormatan bagi keluarga. Makanya kadang aku merasa sebelum kita bertanya apakah dunia menerima pilihan hidup kita, ada pertanyaan yang lebih penting. Kalau ayah dan ibu yang selama ini berkorban untuk kita melihat semua yang kita lakukan, apakah hati mereka tenang? Apakah mereka bangga? Atau justru mereka menangis diam-diam sambil bertanya, untuk inikah kami berjuang selama ini? Menurutku itu pertanyaan yang jauh lebih menyakitkan daripada semua komentar netizen di internet.